yang mampu. Haleluya, haleluya. Hatiku bersyukur, ku tinggikan Allahku, Hosana yang ditinggi, ku puji namamu, ku puji namamu. Amin, haleluya Tuhan. Hatiku bersyukur, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi, Hosana yang haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan oleh kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau Allah yang layak diagungkan, dimuliakan oleh kami semua ya Tuhan. Kami bersama umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, kami satukan hati untuk menghampiri Tuhan, untuk memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati ibadat kami dari awal hingga selesainya. Allah hadir memberkati kami, memimpin dan menyertai kami semuanya. Urapan Allah ada bersama dengan kami. Kami boleh memperoleh sukacita yang dari surga saat kami memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah segera, bermanfaat kabar lahir diciptakan. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak, berlakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Surga bergema, lahir Raja Mulia. Amin. Damai dan sejahtera turun dalam dunia.
percaya kepada Tuhan, bersukacita karena lahir Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Puji nama Tuhan, biarlah kita terus percayakan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mengatur, menetapkan, dan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kita mau sambut firman Allah. Biarlah kuasa-Nya yang tak terbatas itu akan menolong kita, akan membantu kita, akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan dan perjuangan kita. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Tak terbatas. Mari sama-sama kita memuji. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat seorang apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagiku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya. Saat semua terlihat sukar dan sulit, sesungguhnya bagi Tuhan tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Kau sanggup melakukan apa yang menurut kami sulit. Kau mampu mengerjakan apa yang menurut kami sukar.
Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Buat kami tetap percaya kepadamu. Teguhkan iman kami, tetap mempercayai Tuhan. Di masa-masa yang sukar dan sulit ini Bapa, karena kuasa-Mu akan dinyatakan. Di saat kami percaya dan berdoa, maka Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mendengar firman-Mu, teguhkan dan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hari ini adalah hari atau minggu terakhir di tahun 2020. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Seperti yang sudah saya sampaikan firman Tuhan pada waktu kita Natal dengan tema tetap optimis di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memang Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Natal kali ini ada sedikit warna tersendiri disebabkan oleh COVID-19 ini, sehingga banyak hal yang berubah. Karena ada pembatasan-pembatasan akibat dari antisipasi dari virus corona ini. Bapak Ibu, seperti firman Tuhan atau seperti tema yang saya sampaikan kemarin, bagaimana kita tetap optimis di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya simpulkan dengan 3 hal. Kita tetap beriman kepada Tuhan, karena kita orang Kristen, orang percaya, harus tetap beriman kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan juga tetap menjadikan firman Tuhan menjadi sulung atau pelita bagi kaki kita dan sekaligus menjadi terang bagi jalan kita. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Tetapi sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dan kita tidak tahu warna seperti apa yang akan mewarnai tahun 2021. Kita tidak tahu. Apakah COVID-19 sudah selesai berhenti di tahun 2019, 2020 ini, atau masih lanjut di 2021? Sehingga saya dan saudara harus juga mengantisipasi diri, menyadari dan mengantisipasi diri. Tahun 2021 seperti apapun bentuk dan warna situasi besok, kita tidak perlu ragu dan kita tidak perlu takut, tetap optimis. Karena kita orang percaya. Karena itu, sesuai dengan nasihat firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin hari Natal, dan sekaligus nasihat firman Tuhan di tahun 2020 ini, terutama tema Natal Nasional yang mengatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang diambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 bagian terakhir. Tentu ayat ini tidak berdiri begitu saja. Ada makna teologis dan juga ada makna historis. Artinya makna teologis, tema ini
memberikan satu informasi bagi kita bahwa penyertaan Allah itu diperuntukkan kepada semua orang yang merespon, yang menyikapi apa yang Tuhan inginkan. Tetapi tema ini juga tidak bisa lepas dari sejarah, histori, perjanjian lama. Seperti yang dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian, saudara, untuk mewujudkan kata Immanuel itu, kata Immanuel ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi kita akan menghadapi banyak perubahan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang ada perubahan dari sisi pergantian tahun. Di masa yang akan datang ada banyak juga perubahan. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik, puji Tuhan. Tapi kalau lebih buruk, bagaimana kita menyikapinya? Tapi ingat, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, ayat ini sangat relevan, sangat tepat untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita jadikan sebagai rujukan bahwa tahun 2021 seperti apapun wajah 2021, penyertaan Tuhan tetap berlaku kepada saya dan juga kepada saudara. Dimanapun saya dan saudara berada. Saya berikan contoh. Di dalam pesan firman Tuhan kepada para murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, ada pesan yang menarik. Dan Yesus sempat juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan kata lain, penyertaan Allah itu akan terlaksana bagi orang yang sedang atau aktif melaksanakan kehendak Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Allah akan menjadi nyata, akan terjadi kepada orang-orang yang aktif dan merespon kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Saya boleh katakan, salah satu dari sekian kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, yang diutarakan kepada kita sebagai umat manusia. Keinginan terbesar dari Tuhan itu adalah supaya saya dan saudara jangan kehilangan keselamatan. Ya, bahkan Alkitab mencatat Tuhan menghendaki jangan satu orang pun binasa, jangan satu orang pun hilang, jangan satu orang pun masuk neraka. Tapi dalam realitanya, semua orang menginginkan masuk surga. Semua orang menginginkan disertai oleh Tuhan. Tapi tidak semua orang merespon apa yang maunya Tuhan. Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Tuhan itu ingin supaya kita semua menyembah Tuhan. Supaya kita semua memuji Tuhan. Supaya kita semua beribadah kepada Tuhan. Itu yang saya maksud, orang yang aktif merespon kehendak Tuhan. Sehingga ketika saya dan saudara aktif merespon kehendak Tuhan, secara otomatis penyertaan Tuhan itu akan berlaku kepada kita.
pertanyaan begini. Pertanyaan. Kalau memang Allah menyertai kita dalam arti luas, ya. Kalau Allah memang menyertai kita dalam arti luas, menyertai, misalkan kita diberikan kesehatan, diberkati, diberikan ruang kepada kita leluasa melakukan aktivitas, atau sebaliknya. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya teraniaya, kena musibah, bahkan terserang virus COVID-19? Ini pertanyaan yang seringkali juga mengganjal di hati kita. Kalau memang Allah itu menyertai kita, kenapa ada orang menderita? Kenapa ada orang sakit? Kenapa ada orang bangkrut? Kenapa ada orang kena musibah? Kenapa orang bisa mati karena corona? Di manakah peran Allah yang katanya Immanuel, yaitu Allah menyertai? Kalau saya dan saudara tidak hati-hati memahami tentang Tuhan, maka saya dan saudara berpotensi menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Untuk itu saya dan saudara perlu memahami, ya, perlu tahu, perlu mengerti. Manusia hidup di dunia pasti banyak mengalami penderitaan. Dengan kata lain, karena saya dan saudara bukan hidup di media sosial, bukan hidup di awang-awang, bukan hidup di langit biru, bukan. Kita itu hidup ada di dunia, menginjakkan kaki di dunia, dan dunia ini penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Pertanyaannya tadi, kalau Tuhan menyertai kita, kenapa ada orang yang sakit, susah, menderita, bahkan kena corona? Percaya atau belum percaya kepada Tuhan, semua orang akan merasakan, ya, yang namanya menderita. Entah sudah di dalam Tuhan atau belum di dalam Tuhan, semua orang berpotensi akan menderita. Lahir saja menderita. Begitu anak lahir, kenapa dia nangis? Karena dia merasakan kesakitan, dia merasakan perubahan. Jadi itulah namanya tinggal dunia penuh dengan masalah. Supaya tidak ada masalah, ya kembali ke pangkuan Bapa. Yang kedua, manusia itu pasti pada waktunya akan mati. Karena manusia sifatnya fana. Hidup saya, saudara, saya tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan kita hidup. Mungkin pada waktu usia tua. Tapi tidak tertentu kemungkinan. Banyak orang usia muda pun akhirnya meninggal. Dengan kata lain, jangan pernah mengira karena saudara muda, saudara masih lama hidup di dunia. Tidak jaminan. Tidak jaminan. Ada banyak orang usianya masih muda, ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, pintar, kaya, tapi tiba-tiba mati. Kenapa? Seakan-akan dia mati sia-sia. Masih produktif hidupnya kok mati. Ya, kalau kita mencoba cari penyebabnya, kita nanti bisa seperti orang gila. Itulah rahasia Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dengan orang itu sendiri. Kita tidak mengerti. Orang itu hidupnya baik, terlihat baik, tapi di mata Tuhan berbeda. Jadi manusia itu hidup di dunia ini sifatnya fana, sementara. Bahkan Alkitab memberikan catatan maksimal 80. Yang ketiga,
manusia itu harus sadar bahwa dia makhluk sosial dan juga makhluk religius yang saling bergantung satu dengan yang lain. Sadar, saya dan saudara makhluk diciptakan oleh Tuhan, makhluk sosial. Saling membutuhkan. Kalau saya dan saudara tidak menyadari bahwa saya dan saudara saling membutuhkan, maka kita akan mengabaikan orang lain. Tapi kalau saya dan saudara sadar diri bahwa saya tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, sekalipun saya kaya, sekalipun saya hebat, tidak bisa hidup sendiri. Karena kesadaran inilah mendorong saya membangun relasi yang baik dengan orang lain. Kalau itu kaitannya dengan manusia, kita harus bangun relasi yang baik dengan orang lain. Kalau ngomong ya sopan, kalau berkomunikasi ya pakai etika, kalau bergaul ya pakai etika, begitu. Sehingga orang akan berempati kepada kita. Orang akan simpati juga dengan kita. Jadi pada waktu kita dalam kondisi mengalami satu masalah, ketika hidup kita dilihat kepada orang lain baik-baik, maka rasa simpati orang lain itu secara otomatis, secara spontan akan kita terima. Mungkin dalam bentuk kata-kata, doa, atau mungkin dalam bentuk materi-materi yang lain. Tapi sebaliknya, kalau saya dan saudara tidak pernah mempedulikan sesama, ya udah, urus sendiri, mati kubur sendiri. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Jika dikaitkan dengan Tuhan, maka kita harus sadar hidup kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus sadar, kalau saya sampai saat ini, saya dan saudara masih hidup sampai hari ini, harus memberikan pengakuan saya ada sampai akhir tahun 2020 ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena berkat Tuhan. Itu karena anugerah besar dari Tuhan. Dan tentu saya dan saudara berharap bisa menyeberang sampai tahun 2021. Harus akui. Dan bentuk pengakuan kita itu, katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah kepada Tuhan. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Disinilah letaknya saya dan saudara harus menyadari bahwa saya dan saudara butuh penyertaan Tuhan selama kita tinggal di dunia ini, dan karena itu bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Lakukan kewajiban saya, kewajiban saudara kepada Tuhan apa? Kewajiban saya dan kewajiban saudara kepada sesama apa? Saya yakin penyertaan Allah itu akan nyata kepada kita. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kita yang tidak pernah kita harapkan, yang tidak pernah kita bayangkan, ingat, kita mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, dan tanpa maksud tertentu dari Tuhan. Yang kemudian, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, tahun 2021, percayalah, penyertaan Tuhan itu sempurna kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Arti kehadiran. Jalan Tuhan sulit kita pahami. Tapi kalau kita mau belajar, saya kehadiran Tuhan sempurna bagi kita. Jalan tak terserangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada
Indonesia, hati berhari bertahan Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Allah. Engkau, Immanuel, Allah menyertai kami. Supaya penyertaan Allah sempurna bagi kami. Kami harus merespon dengan baik. Kami harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Supaya empati dari Tuhan, dari sesama berlimpah bagi kami. Karena kami tinggal di dunia, kami tidak bisa hidup dan tidak dapat berjalan sendiri. Karena itu kami butuh Yesus, kami tidak butuh sesama. Tolong kami, bantu kami, supaya kami dapat mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melaluinya kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan Tuhan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami sampaikan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Saudara biasa kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Nanti bagi saudara yang ingin tanggal 1 kita nanti mengadakan ibadah juga secara Zoom. Nah, tetap hadir seperti ini. Kita tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Buat Al, Yonis, dan Reka. Shalom Bapak. Shalom. Ya. Jangan lupa ya. Al sama Reka, jangan lupa nanti malam ya. Iya Bapak. Oke. Oke.